Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembahasan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa macam koneksi di dalam eh, bahasa pemrograman PHP. Nah, untuk pemrograman sendiri. Nah, di sini belajar mengenal koneksi di PHP. Macam-macam koneksi di PHP. Pertama, MySQL underscore connect itu dia di PHP 5. Terus MySQLi underscore connect itu PHP 7. New MySQLi ini yang berorientasi objek atau OOP. New MySQLi di PHP 7. Terus sama New PDO PHP data object. Oke, langsung aja kita praktekkan yang ini ya, yang satu dulu. Oke, pertama kita buat dulu folder projectnya dulu. Kita taruh di sini. Oke, saya buat dulu di sini misalkan percobaan. Oke ya, percobaan. Sudah buat foldernya. Terus di sini kita buka aplikasi editor. Saya di sini menggunakan Atom. Oke, sebelum itu kita masukkan dulu dia di sini. Kita panggil dulu folder yang tadi. Add project. Terus kita ke sistem. Kita ke OPT. Ini saya pakai Linux ya. Pakai Linux, pakai Ubuntu. Percobaan. Oke, dah. Ini ya foldernya. Oke, pertama kita akan praktekkan dulu yang pakai MySQL Connect. dia di PHP 5. Nah, caranya gini, kita bikin dulu new file, terus kita save mysql.php. Ya, seperti biasa kita bikin dulu struktur dasar dari PHP-nya. Terus di sini saya masukkan satu variabel, kita bikin variabel MySQL connect. Di sini local servernya, localhost, terus username-nya default root, password kosong. Terus di sini variabel connect MySQL select db. Ini jangan pakai ini dulu ya, kita pakai ini dulu. Masukkan dulu di sini variabel db. Yes. Nah, terus di sini kita masukkan nama database-nya kita. Ini saya masukkan nama db-nya Generasi Madani. Terus di sini saya bikin satu logika untuk membuktikan apa dia sudah terhubung atau belum. Echo koneksi MySQL. Nah, oke ya. Ini kita nanti bakal saya coba dulu, saya jalanin. Pertama, ini cuma hanya buat contohnya saja, contoh gitu ya. Di sini di PHP MySQL ini di PHP 5 ya. Sedangkan sekarang itu sudah versinya PHP 4 gitu ya. Nah, di sini harusnya pakai ini gitu, tapi saya pengen coba pakai ini. Jadi kalau misalkan nanti terjadi error gitu ya, berarti lokal server saya sudah menggunakan PHP 7. Nah, cara buat melihat informasi buat PHP kita itu ada di mana, ketikin aja localhost dashboard, terus di sini ya PHP info itu klik aja. Nah, di sini perhatikan, di sini saya sudah menggunakan PHP versi 7
PR 7.3.16 gitu. Seharusnya kalau misalkan saya menggunakan koneksi menggunakan pakai ini, itu tidak akan terjadi, ini akan terjadi error ya gitu ya. Nah, saya coba akan jalankan yang ini ya di folder percobaan. Localhost percobaan. Nah, saya enter aja biar browser yang nyari. Nah, ini ya yang tadi barusan. Nah, ini dia akan terjadi error gitu ya. Kenapa terjadi error? Karena versi yang saya gunakan adalah versi 7 gitu, sedangkan ini perintah yang ini adalah perintah untuk koneksi PHP 5 kayak gitu ya. Nah, sekarang saya akan buat lagi. Pada prinsipnya sama. Ini saya akan copy paste. Terus ini saya save dulu. Sini mysqli.php. Ya, sini. Ini saya paste di sini. Nah, perbedaan antara koneksi PHP 7 dengan PHP 5 adalah menggunakan i. Itu i di sini adalah improved gitu ya. Improved di sini adalah menyempurnakan dari koneksi ini gitu. Jadi yang ini ya, yang harusnya tidak ada li-nya. Nah, di sini saya tambahkan li-nya aja di sini. Nah, ini saya bedakan di sini koneksi MySQL gitu ya. Saya coba lagi jalanin. Saya refresh dulu. Nah, ini. Nah, sekarang sudah berhasil terkoneksi. MySQL-nya sudah terkoneksi. Jadi database saya sudah terhubung ke bahasa pemrograman PHP. Kayak gitu. Jadi bedanya itu dia di sini. Kalau yang nanti terjadi error, perhatikan kalau misalkan nanti kita lagi bikin project, ternyata muncul seperti ini. Nah, kita lihat dulu informasi PHP-nya kita menggunakan PHP berapa, kayak gitu ya. Jadi cara buat ngeliatnya itu di sini tadi. Nah, kita ketikin ini localhost, terus kita lihat di sini PHP info. Nah, akan muncul ini informasi ini tuh, kayak gitu ya. Jadi nah, di sini saya menggunakan PHP 7. Jadi untuk koneksi PHP 5 ini jadi jadi bermasalah gitu. Nah, di sini dia tidak bisa mendefinisikan fungsi MySQL connect gitu, sedangkan untuk MySQL dia sudah bisa. Nah, ini gitu ya. Nah, ini strukturnya dia cuma hanya menambahkan i sama i-nya aja dan ditambahkan di sini. Oke, itu untuk koneksi perbedaan antara koneksi MySQL dengan MySQL itu. Jadi untuk migrasi kita bisa menggunakan ini gitu. Tapi saya coba di sini ya. Saya coba kalau misalkan menggunakan fungsi add. Kita pakai fungsi add. Saya coba dulu di sini. Oke, masih tetap nggak bisa ya. Oke, berarti benar-benar pure PHP 7 sudah tidak memfungsikan atau sudah tidak aktifkan MySQL ini gitu ya, MySQL underscore connect gitu. Jadi dirubah menggunakan penambahan i gitu. I itu improved atau penyempurnaan dari MySQL. Ini cara membuat sebuah file koneksi. Nah, di sini di PHP 7 itu juga ada dua cara. Di sini menggunakan new MySQL. Nah, di sini biasanya digunakan untuk object oriented programming kayak gitu ya. Nah, di sini saya akan buat lagi satu file di sini. Di sini MySQL new.php.
Nah, perintahnya itu sama, kita buat dulu struktur dasar PHP. Di sini saya buat sebuah variabel koneksi. Nah, penulisannya seperti ini strukturnya. MySQL. Nah, seperti ini. MySQL. Ini localhost, root, usernya, terus password di sini, db generasi ada nih. Nah, saya bikin lagi di sini sebuah struktur logika. Koneksi MySQL new MySQL. Saya coba ya, kita coba panggil. Saya refresh dulu. Nah, ini. Nah, itu muncul ya. Tuh. Jadi tergantung kita mau pakai untuk yang PHP 7, kita mau pakai yang ini silakan, mau pakai yang ini silakan. Kalau untuk apa penerapannya ini agak lumayan panjang ya. Jadi kalau misalkan nanti kita mau input, output, edit, delete, ininya kita harus pakai nih gitu. Ininya harus kita hubungkan ke query-query yang nanti bakal kita akan lakukan, kita akan eksekusi gitu ya. Nah, sedangkan untuk new MySQL ini cukup kita panggil ininya aja gitu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan coba untuk menggunakan memanggil dua perintah ini ya. Dua perintah ini kayak gimana sih kalau misalkan buat input query-nya gitu, terus untuk output query-nya kayak gimana, terus penambahannya, penulisannya seperti apa gitu. Nanti video selanjutnya saya akan menjelaskan di situ. Oke, untuk berikutnya di sini kita menggunakan new PDO. Nah, new PDO ini dia difungsikan untuk PHP data object ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengkoneksikan bahasa PHP kita ke database server, itu bisa kita menggunakan ini gitu. Jadi tidak harus menggunakan pakai MySQL gitu. Dan jadi tergantung dari server kita itu dia database-nya menggunakan apa, DBMS-nya gitu. Nah, di sini saya menggunakan MySQL ya. Oke, saya bikin dulu di sini new percobaan. Di sini PDO MySQL .php. Nah, untuk penulisannya sama, kita bikin dulu struktur dasar PHP. Terus di sini kita buat try. Nah, dia pakai try ya gitu. Terus di sini kita bikin connect new PDO buka kurung semicolon atau titik koma. Nah, di sini kita deklarasikan MySQL titik host sama dengan kita intinya localhost semicolon, terus db name. Nah, sini buat db name. Di sini kita masih pakai db generasi madani. Sini generasi madani. Terus di sini root, ini password. Nah, ini bedanya kalau kita menggunakan pakai yang PDO. Nah, ini kita bikin cat-nya PDO exception. Terus di sini kita bikin buat notice atau misalkan nanti ada terjadi kesalahan.
koneksi bermasalah. Di sini variabel e. Nah, ini variabel e ini inisial ya, inisial dari PDO exception ini gitu ya. Jadi dibuat inisial di sini. Gitu. Terus di sini get message. Nah, seperti ini. Yes. Di sininya kita bikin show terkoneksi. Ini punyanya dia, ini punyanya dia. Kita coba jalanin ya. Berhasil nggak nih? Oke ya, kita berhasil. Nah ini. Nah misalkan, jadi kenapa di sini MySQL? Karena di sini PDE server yang saya pakai, lokal server yang saya pakai itu dia support MySQL. MySQL di sini bukan MySQL di sini koneksi ya, tapi di sini DBMS-nya gitu, database-nya. Nanti kalau misalkan kalau pakai SQL Server ini tinggal dirubah aja kayak gitu. Jadi ini karena saya menggunakan MySQL, jadi di sini saya masukkan DBMS-nya MySQL gitu ya. Nah, kita bisa lihat juga untuk ini di info, kita searching aja di sini PDO. Nah, exception MySQL PDO. Nah, ini API ekstensinya yang ini ya, PDO MySQL, atau yang lebih jelasnya itu ada di bawah dia biasanya. Nah ini ya, PDO support, PDO driver yang support itu MySQL, PXSQL, PGSQL, terus sama SQLite di enable. Jadi 3 ini yang bisa kita gunakan kayak gitu ya. Jadi local server ini saya cuma hanya bisa terkoneksi sama MySQL, PGSQL, sama SQLite kayak gitu ya. Jadi ini ada 4 macam kita buat file koneksi atau file untuk menghubungkan ke database yang kita gunakan kayak gitu ya. Nah, untuk ini sudah tidak bisa digunakan yang PHP MySQL ini ya. MySQL ini sudah tidak bisa digunakan karena saya sudah menggunakan PHP 7 ya di sini gitu. Tapi kalau misalkan nanti masih menggunakan yang lama, ini masih bisa berfungsi gitu ya. Ini masih bisa berfungsi, tapi nanti bakal ada notice gitu ya. Ada masalah. Kayak gitu aja perbedaannya. Jadi ini MySQL ini difungsikan untuk di PHP 5. Nah, untuk yang PHP 7 yang sudah berfungsi, yang sudah ini menggunakan ini ya. Jadi ditambahkan i gitu, atau kita bisa menggunakan membuat file koneksinya seperti ini. Kayak gitu. Video selanjutnya saya akan mencoba nanti gimana sih cara buat menghubungkan file-file yang nanti kita gunakan misalkan buat input, output, edit, delete gitu ya, menggunakan ini. Perbedaannya di mana nanti? Menggunakan MySQL atau new MySQL. Nah, untuk PDO sendiri ini dia nantilah saya coba juga nanti kan demokan gimana caranya buat input output menggunakan PDO kayak gitu ya. Ini cukup saya rasa untuk penjelasan perbedaan antara koneksi menggunakan PHP 5 dan PHP 7 kayak gitu ya. Karena yang sekarang sudah di-upgrade gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada yang develop website yang menggunakan MySQL ini menggunakan PHP 5, perhatikan untuk upgrade ya, di-upgrade untuk koneksinya.
kayak gitu. Cukup saya rasa untuk pembahasan koneksi, perbedaan koneksi dan macam-macam koneksi menggunakan PHP, PHP ya, kayak gitu. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.